Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang AutoCAD. Jadi yang sekarang ini adalah tampilan utama dari AutoCAD saat kita membuka aplikasinya. Kemudian saat kita ingin membuka halaman pertama atau halaman baru, kita bisa memencet New yang ada sebelah kiri. Untuk yang open di atasnya, itu kita bisa mencari file-file yang sebelumnya kita telah buat. Nah, kemudian ini adalah tampilan pertama saat kita membuka halaman baru di AutoCAD. Di sebelah kiri atas terdapat Quick Access Toolbar, dan di sebelah kanannya adalah Title Bar, dan di bawahnya terdapat Menu Bar. Nah, di dalam Menu Bar itu terdapat Toolbar. Di dalam Toolbar terdapat icon, kemudian alas gambar yang kita gunakan itu biasanya namanya adalah model. Di dalam model itu terdapat crosshair. Crosshair itu seumpama seperti pensil kita untuk menggambar di atas kertas. Gitu. Kemudian di bawahnya lagi terdapat command script, dan di bawahnya lagi ada status bar. Kemudian ini adalah isi dari toolbar Read A. Jika kita memencet huruf A yang ada di sebelah kiri atas, itu berisi tombol-tombol perintah penting yang dapat digunakan untuk menjalankan beberapa perintah, seperti membuat lembaran baru, menyimpan file, mengekspor file, dan lain sebagainya. Jika kita ingin mengganti nama filenya, kita dapat memencet tombol save terlebih dahulu, kemudian kita mengganti nama filenya, semisal tugas 1. Kemudian jika kita ingin meletakkan file tersebut di dalam folder, kita dapat mencarinya di atas tombol itu. Nah, kemudian kita save. Maka nama filenya akan berganti menjadi tugas 1. Kemudian kita akan berlatih untuk membuat garis. Jadi yang pertama kita pencet line yang ada di sebelah kiri, kemudian kita pasang di titik, salah satu titik di situ, kemudian kita arahkan ke kanan dan kita tulis angka 100 terlebih dahulu, kemudian enter. Lakukan hal yang sama pada baris kedua, tetapi baris kedua itu panjangnya adalah 200. Jadi kita tulis 200 di situ. Kemudian kita berlatih membuat kotak. Yang pertama kita pencet line, kemudian arahkan ke bawah dan tulis angka 100, kemudian klik dan arahkan ke kanan juga dan tulis juga angka 100, kemudian klik dan ke atas juga 100, kemudian klik lagi. Agar bisa menutup, kita dapat menuliskan huruf C. Nah, itu tadi adalah line. Kemudian sekarang saya akan membuat kotak menggunakan polyline. Nah, polyline itu sama caranya juga seperti yang lain tadi, cuma polyline adalah keseluruhan. Jadi yang lain itu kita dapat memindahkan satu persatu dari garisnya. Kalau di polyline itu tidak bisa. Jadi semua keseluruhan. Lakukan hal yang sama untuk membuat persegi panjang. Jadi kita akan berlatih untuk membuat lengkungan seperti ini. Yang pertama kita menggunakan polyline, kita pencet di salah satu titik, kemudian atau kita bisa luruskan dengan kotak tadi, kemudian kita pencet, kita arahkan ke kanan sebanyak 200, kemudian klik dan ke bawah sebanyak 100. Nah, kemudian kita ketik ARC. Kemudian setelah kita ketik ARC, kita arahkan ke kiri dan kita tulis CE atau center. Nah, kita tulis tuh angka yang mau kita masukkan berapa. Nah, di sini terdapat angka 50. Maka masukkan angka 50. Kemudian karena lengkungannya salah, maka kita pencet Ctrl dan arahkan kursornya ke bawah. Seperti itu. Kemudian klik. Lakukan yang sama seperti tadi. Kemudian setelah selesai, kita pencet line lagi. Setelah pencet line, masukkan angka 50 dan arahkan ke bawah. Kemudian klik dan ke kiri sebanyak 100. Kemudian klik lagi dan arahkan kursor ke atas. Kemudian ketik C untuk menutup. Kemudian kita membuat lengkungan yang kedua. Jadi yang pertama sama juga seperti tadi, kita pencet polyline, kita arahkan ke kanan sebanyak 100. Kemudian kita ketik ARC dan ketik CE.
Nah, CE-nya di situ adalah 50. Kita ketik 50 di situ. Kemudian arahkan kursornya ke bawah. Kemudian pencet L untuk line. Kita arahkan line-nya ke bawah sebanyak 250. Kemudian klik dan arahkan ke kiri sebanyak 100. Dan kemudian kita pencet lagi ARC. Kemudian kita pencet CE dan ketik angka 50 dan arahkan ke atas. Kemudian arahkan kursor untuk membuat lengkungan yang kita inginkan. Kemudian kita pencet line dan kita pencet C untuk menutup bangun tersebut. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi dengan latihan ketiga, tetapi tidak menutup. Kita akan berarti membuat segitiga. Nah, kemudian kita akan memencet poligon yang ada di gambar, kemudian kita pencet di salah satu titik, atau kita bisa juga mengetikkan langsung dengan kata pol, kemudian enter, kemudian kita masukkan sisinya yang kita mau buat, misal 3 gitu ya. Kemudian kita pencet inscribe in circle karena ingin membuat segitiga. Kemudian kita pencet angka 150 untuk ketinggian dari tengah ke atas. Lakukan hal yang sama untuk segi 5 dan segi 7. Untuk membuat segi 10 ada perbedaan nih. Di kata-kata circumscribe, kita akan memilih circumscribe karena segi 10 ada di sisinya. Seperti itu.